Halo Caneso, balik lagi di video YouTube kami dan masih dalam nuansa lockdown. Kita udah beberapa video belakangan, ada sekitar 4-5 video itu full beli-beli unboxing karena ya kegiatan kita kalau di rumah ya kayak gini doang ya, bisanya cuma belanja online. Hari ini nggak berbeda, tetap kita lanjutkan program beli-belinya dan unboxing. Tapi yang mau kita unboxing ini ada hubungannya dengan kebutuhan primer kita, yaitu makanan. Nah mungkin kalau teman-teman tahu, tinggal di luar negeri, terutama di Australia itu kan banyak yang bilang, aduh kalau makannya pasti mahal banget gitu, kalau beli di luar mahal, kalau masak juga mahal gitu. Sebenarnya kalau teman-teman suka bisa masak di rumah, itu jauh lebih murah daripada kalau misalnya beli di luar. Jadi kalau belanja di toko gitu yang kayak ada video-video sebelumnya teman-teman lihat di YouTube kita, itu kan range makanannya mulai dari 150 ribuan per porsi kan, 13-12 dolar, 120 ribu, itu kan lumayan ya mahal ya. Sampai kalau yang mahal bisa 30-40 dolar per porsi. Tapi kalau masak kita biasa belanja berapa? Sekitar seminggu itu 100 lah ya. Seminggu itu 100 dolar untuk berdua, dan itu untuk makan seminggu. Nah jadi karena kita lagi udah lama masak ya di sini ya, karena kita lebih banyaknya tuh masak karena pengen menghemat juga di sini. Udah agak bosan karena beberapa bulan ini kita masak terus, di lockdown ini kita masak terus karena nggak bisa beli keluar. Akhirnya agak bosan, kita cek habis ide. Nah oleh karena itu kemarin waktu kita lagi browsing gitu di sosmed, itu ada jasa yang menjual bahan-bahan makanan dan kemudian diantar ke rumah lengkap dengan resep-resepnya. Jadi kita tinggal bayar, nanti paketannya mulai dari per minggu bisa sampai per bulan itu bisa. Nanti dikirimin tuh setiap minggu, setiap minggu sebulan sih. Kalau misalnya kita pesen sebulan, per minggu ya berarti ya, per minggunya dianterin satu box gitu. Nah ini yang mau kita unboxing kali ini. Dan jasa yang kita pakai itu adalah Dinnerly, warnanya ungu, kotaknya udah ada di belakang kita. Nanti kita unboxing. Jadi Dinnerly ini kita nggak sempet bandingin banyak atau semua jasa yang ada di sini ya, di Melbourne atau di Australia pada umumnya. Tapi emang ya kalau kita lihat sekilas, karena kita belum pernah pakai sebelumnya, jadi kita new user, pengguna baru, itu banyak sekali dapat diskon dan potongannya itu sampai up to 50%. Dan kita udah banding-bandingin dikit ke yang jasa-jasa lainnya dan harganya masih lebih murah yang Dinnerly ini. Jadi akhirnya kita coba, yuk kita ngambil, toh kita ngetes aja gitu. Toh ini juga yang masakan kita ya masih bisa di inilah, bukan makanan jadi gitu. Jadi masih bisa diracik sendiri dengan bumbunya yang kita sesuaikan. Dan prosesnya itu gampang banget. Jadi emang semuanya full online, tinggal ngisi form. Kemudian kita bisa milih menu juga. Nanti mungkin di aplikasi coba kita highlight sedikit ya. Tapi intinya sih kita bisa pilih menunya. Jadi kita juga bisa milih preferensinya juga. Misalnya kita nggak makan daging babi gitu, atau kita pengennya vegetarian, itu bisa. Kita pengennya yang gluten free, itu juga bisa, ada opsinya. Dan itu bebas. Kita bisa mix and match makanan yang kita mau. Dan di belakang saya sudah ada, dan kita pesennya sebulan. Ini untuk seminggu pertama. Ya nanti mungkin juga saya kasih lihat sedikit menu-menunya apa aja. Kalau gitu kita lanjut unboxing aja yuk. Kayak apa Dinnerly di Melbourne, Australia. Nanti paling mungkin kita bikin 2 episode terpisah untuk videonya. Jadi satu unboxing, satu lagi kita coba masak dan rasanya gimana, oke? Yuk kita lanjut unboxing. Nah jadi kotaknya segede, udah gede banget ya. Ini tangan nih kalau mau dibandingin skalanya. Kita lihat kita dapat apa saja di Dinnerly. Tulisannya gini, Dinnerly. Waduh, nih Dinnerly warna ungu dia modelnya, warna utamanya. Dan ini udah saya buka soalnya biar gampang, nggak perlu potong-potong lagi. Kita buka. Widih.
Di sini bahan-bahannya disuplai lokal, jadi produk-produk Australia, kemudian recycling. Hampir semua ya, 99% yang ada di kota ini bisa di-recycle, termasuk plastiknya berarti ya. Tadi ada plastiknya, ini kayaknya beda. Kemudian, nah ini sih yang jadi patokan juga kita pengen nyoba ini, karena emang dia dengan ngasih bahan-bahan yang seperlunya, yang dipakai untuk resepnya setiap masak ini habis bahan-bahan ini. Jadi food waste-nya atau sampah makanannya itu jauh-jauh lebih kecil daripada kalau misalnya kita biasanya kan beli tomat sekilo gitu, paling yang kepake nggak semua kan dalam satu masakan gitu, jadi harus disimpan. Tapi ternyata misalnya nggak masak yang pakai tomat lagi gitu, terus lupa, ya udah tomatnya basi. Ini semua yang ada di sini pas untuk dimasak dalam seminggu, jadi 6 menu makanan. Nah kemudian ya telah. Iya, ini dia. Penuh ya. Ini menu untuk Oktober minggu keempat. Kalau misalnya mau pesen, ini ada beberapa makanan spesialnya, snack-snack gitu, kayaknya emang untuk selebrasi musim semi. Kita lihat di sini ada roti Bakers Mason. Ini rotinya. Menunya apa nanti kita bahas ya. Kenapa ada roti? Kemudian ya ini. Ini apa sih ini? Rice, farro. Ini biji-bijian pokoknya. Biji-bijian gitu. Nih. Terus kita keluarin dulu ya. Pastanya tuh, pastanya juga udah di packaging sedemikian rupa supaya bisa pas jadi satu menu makanan. Kemudian ada beberapa kaleng diced tomato, diced tomato. Jadi tomat apa sih? Tomat dadu. Tomat dadu. Ada beberapa, di sini juga ada tomatnya. Kemudian spaghetti dapat 1 pack isi setengah kilo. Terus ini yang karbo. Ini ada mie, egg noodles. Kalau kita milihnya kemarin salah satu resepnya ada mie-nya. Mie-nya dapat 2. Oh ya, by the way, satu menu yang kita pilih kemarin itu untuk 4 porsi makanan. 4 porsi. Jadi kita rencananya itu masaknya itu kan malam, biasanya pulang kerja gitu ya, malam. 2 buat makan malam, 2 lagi buat besok bekalnya makan siang. Jadi kita dapat seminggu 6 menu makanan dan masing-masing menunya itu 4 porsi. Jadi total ada 24 porsi yang kita beli setiap minggu, yang kita dapetin setiap minggunya. Kemudian masih diced potato, tomato. Tomat lagi, dapat banyak ya, 4. Ini menu Itali ya, nanti ada menu Italinya. Itali. Apa sih? Ada jeruk nipis, dapat 4 di packaging yang berbeda, mungkin untuk 2 masakan yang berbeda, nggak tahu. Kemudian ada buncis. Ini 1 pack juga. Dan ini kalau bisa teman-teman lihat warnanya juga, segar nih, nggak ada yang busuk tuh. Maksudnya kualitas sayurnya juga yang bagus. So far so good. Ini ada seledri 1 pack juga. Dan ini seledri juga, beda pack. Hah? Itu seledri yakin, bukan asli. Wait. Bukan koriander. Ini apa? Nggak ada tulisannya. Setauku seledri. Ya itulah pokoknya, tahu lah, adalah. Ada bawang merah. Nah ini loh yang kalau teman-teman penasaran, bawang merah di sini tuh segede-gede gini loh, segede tuh sekepel tangan. Biasanya kalau di Indonesia kecil-kecil ya, ini gede-gede. Terus ini roti lagi yang tadi masih, karena tadi yang saya bilang ya buat 4 porsi, tadi kan nanti 2, ini 2 lagi. Jadi masing-masing 1. Ada wortel, ini nggak ada bungkusnya. Ini ada wortel lagi, ada wortel punya. Ini sayuran-sayurannya banyak nih. Ini ada paprika, capsicum, ada bawang bombay, ada bawang bombay merah, kemudian bawang bombay merah lagi, nih gede-gede banget nih tuh, sekepelan tangan. Capsicum ada lagi. Terus ini tomat apa zucchini? Nih.
Sorry. Aku nggak bisa bedain tomat. Timun apa zucchini? Kayaknya begini nggak sih? Segini ini ya? Lihat resepnya deh. Ya zucchini harusnya sih. Saya udah agak melek kok dengan komposisi tomat. Pasta lagi dapat seperti tadi yang saya bilang 4 porsi, 2 bawang bombay lagi. Kemudian nah ini di bawah ada bumbu nih. Oh banyak banget bumbunya. Kita coba lihat satu yuk. Ini ada Texas Mexico kali ya, Mexico seasoning, bumbu Meksiko. Oke, terus ada bumbu apa lagi nih? Country seasoning. Apaan country seasoning? Nggak tahu lah, pokoknya bumbu. Ini sebenarnya bumbunya buat apa juga kita nggak usah bingung karena nanti ada resepnya juga gitu. Jadi kita tinggal ngikutin ini masuk kemana gitu. Ini ada mint and rosemary seasoning. Kemudian ini ada Caribbean seasoning. Tuh buat apa? Ini apa sih ini? Malaysian mild curry powder, bumbu kari. And last one, woi kajun spice blend, kayak yang kemarin kita edisi BTS Korea itu ya. Nah, terus yang terakhir ini kalau teman-teman lihat yang paling gede packagingnya, ini adalah daging-dagingannya, dan dia packagingnya dipisah sama yang lain, jadi dia ada insulasinya gitu, supaya tetap dingin sepanjang perjalanan ke rumah. Ini masih beku ya. Kacang polong. Ada kacang polong dapat 2. Kacang polong. Terus widih keju. Kejunya bagus nih, mahal. Cheddar. Tuh, keju bener nih, bukan keju Kraft gitu. Bagus. Nih kulit tacos ya nih 2, dapat 2 masing-masing untuk 2 porsi. Kemudian ada ayamnya. Nah ini ayamnya juga yang biasa kita beli ya, ayamnya Lelydale. Jadi kalau dari situsnya sih ini udah certified halal. Kemudian ada 2, ada apa sih, tenderloin. Ini paha file, banyak ya. Ini apa nih? Tenderloin. Banyak. Ini ada ini aspek. Daging sapi cincang. Ada 2 pak masing-masing berapa nih? Masing-masing beratnya setengah kilo. Ya. Dah. Itu isinya. Ya, jadi dapatnya segini gambarannya, dan ini sekali lagi untuk seminggu 6 makanan, 6 menu, dan untuk 24 porsi. Itu sebanyak ini. Jadi bisa dikira-kira ya, kira-kira gambarannya seperti apa. Nah jadi gitu ya tadi unboxing singkat tuh semua makanan yang ada di belakang. Dan informasi tambahan juga, jadi di sini juga komunikasinya itu bagus banget dari Dinnerly-nya, karena waktu dia mau ngirim makanannya itu dia nge-SMS kita dan dia ngasih tracking yang live dan kita bisa pantau secara langsung. Dan ketika barangnya udah nyampe depan rumah kita juga langsung di SMS barang udah nyampe. Jadi komunikasinya bagus banget. Dan ini kita karena lagi COVID ya, ini semua contactless, jadi kita nggak ketemu ketemu langsung, nggak bersentuhan dengan kurirnya. Jadi kurirnya datang, dia ngambil barangnya, nge-SMS kita keluar ngambil barangnya. Jadi seamless lah, semuanya udah kayaknya memang udah terkoordinasi dengan baik dari Dinnerly-nya. Jadi kalau pengalaman make sampai saat ini, yaitu sampai kita pemesanan sampai barangnya datang, dari pembayaran segala macam itu sangat positif. Iya, begitu. Next kita cek menunya apa aja ya yang udah kita pesen. Yuk. Ya, ini teman-teman. Jadi kalau Dinnerly itu ngirim menunya itu via email dan dia lengkap banget ya. Dari awal Jen dikasih tahu nih kalau bisa masak yang makanan daging dengan ayam atau daging
itu dalam 2 atau 3 hari pertama. Kemudian yang veggie atau yang sayur-sayuran di hari berikutnya supaya lebih fresh gitu ya. Nah, di sini contohnya nih menu makanan kita yang pertama yaitu ada Balanced Caribbean Chicken Grain Bowl with red onion and lime. Waduh. Udah ribet. Ribet bener ya. Sebentar, agak terlalu ini. Nah, ini nih makanannya. Dan di sini juga lengkap nih, kita dikasih tahu kita harus nyiapin bumbu-bumbunya apa aja. Karena emang kalau dari dinernya dia bahan baku umumnya ya, tapi kalau bumbunya emang kita sendiri nyiapin. Tapi kan biasanya kita udah ada ya di dapur, jadi nggak harus beli lagi gitu. Kemudian menu yang kedua ada Singapore chicken noodles. Mie ayam Singapura. Tuh kita harus nyiapin 3 bawang putih, minyak, sama kecap. Dah tuh gampang. Terus nextnya kita ada crispy beef tacos with onion salsa and coriander. Oh, coriander tadi berarti ini. Tuh, ini menu yang ketiga. Kemudian menu yang keempat, rustic beef pasta with mint, rosemary and parsley. Wah iya, itu wes. Kita yang biasa makan bikin ayam bakar, menu ini langsung fancy banget kayak. Kemudian ada ini yang kedua terakhir, ada French onion chicken pasta bake with cheddar and peas. Widih. Kemudian ada Cajun chicken subs with pickled veggies. Ini modelnya kayak Subway gitu. Jadi ada sandwich panjang, ada ayamnya tengahnya. Ya, begitu. Jadi kita dapat email resepnya, dan kalau mau ngeliat cara masaknya tinggal klik di link yang udah disiapin di masing-masing masakannya. Begitu. Dan nanti mungkin di video berikutnya kita juga mau bikin masaknya bagaimana, kemudian rasanya gimana, mau kita coba ya. Oke, jadi teman-teman kalau penasaran kita masaknya apa aja dan rasanya bagaimana, semoga enak. Lanjut ke video berikutnya ya, yaitu masak-masaknya. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Salam Cahdeso.